Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji untuk kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Baktiar Nasir LCMM alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Yang saya hormati para pengurus Forkomas yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, namun tidak menghormati rasa hormat saya, serta yang saya hormati seluruh jamaah yang telah hadir di Masjid Jami An-Nur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi yang hormat saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul serta bersilaturahmi. Semoga setiap langkah kita ke masjid ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Yang saya hormati pembina Forkomas Bapak Ustadz Baktiar Nasir, Suril kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Forkomas Bapak Imam Sulaiman. Yang saya hormati para pengurus Forkomas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para pengurus DKM masing-masing yang tergabung dalam Forkomas. Hadirin dan hadirat sama subuh yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Setelah ditunggu-tunggu beberapa waktu, rupanya baru hari ini kita dapat melanjutkan kembali apa-apa yang telah kita laksanakan pada waktu yang sulit subuh keliling yang sangat bermanfaat bagi kita. Memang banyak sekali kekuatan berbicara terutama oleh Bapak pembina kita, sehingga pada kesempatan pagi ini ada meluangkan waktu untuk hadir di antara kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilma. Hadirin sidang sulit yang dirahmati Allah. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan iman sehat, umat iman, umat bisa beribadah kembali. Nah, mudah-mudahan ibadah kita salat subuh berjamaah tadi yang kita laksanakan dan sulit mudah-mudahan mendapatkan sesuatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan terus istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan pula
terakhir mendapatkan kesepakatan dari Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara dibukanya suling oleh pemilu kita ini, juga di Anur yang telah menyelenggarakan suling ini. Juga kepada ibu-ibu Pancasila Anur yang akan disampaikan oleh Haji Bastian Nasir RCMM dengan tema Cinta Islam, Cinta NKRI kepada Haji Bastian Nasir RCMM. Kami persilakan. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya perlu jelaskan ini karena tamu saya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur bersama kita di tengah-tengah ini. Cuma nanti kalau saya kasih tahu nanti malah jadi salam-salaman. Mungkin biar tenang situasinya, jadi itu suku keliling nih Pak Cik. Tema yang akan kita bicarakan ini memang sangat penting, terutama akhir-akhir ini ya, tentang cinta Islam dan cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakangnya saya kira jelas bahwa terkesan setelah peristiwa gerakan umat Islam di Jakarta kemarin di 4 November dan 2 Desember yang dihadiri tentu oleh seluruh perwakilan umat Islam dari seluruh Indonesia, ini yang kemudian menimbulkan gejolak di dalam negeri. Saya tidak tahu apakah perpu terkait ini atau tidak, tapi yang jelas satu ormas Islam sudah dibubarkan lewat perpu ini. Kemudian beberapa sematan orang-orang yang salah paham terhadap Islam, sehingga terkesan umat Islam dituduh radikal dalam beragama. Padahal baru saja saya ketemu dengan Ketua Persatuan Dayak se-Indonesia. Tentu ini yang Muslim. Minta kepada saya kemarin Profesor Armansyah dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Sama-sama kita ketahui orang-orang Pontianak pernah mencegah ulama atau salah satu tokoh Islam termasuk dari Majelis Ulama Indonesia tidak boleh turun di bandara. Ini kan hanya perilaku utusan gubernur yang non-muslim, formalis, dengan menggerakkan sebagian kecil Dayak. Padahal jumlah Dayak muslim lebih banyak dan tidak seperti mereka. Dan jumlah muslim lain jika digabungkan dengan Dayak muslim itu populasinya ini bukan bersini, ini retorika. Lebih banyak populasinya muslim di Kalimantan Barat daripada non-muslim. Namun ya ketika non-muslim yang melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti halnya di Sulawesi Utara, di Manado, di mana mereka masuk ke bandara juga dengan membawa parang, golok, pedang dan benda-benda tajam lainnya, ini tidak mendapatkan sanksi secara hukum, padahal itu sudah melanggar hukum yang luar biasa.
Ada apa dengan situasi belakangan ini? Jawab rahimahullah, kita tentu harus cermat menghadapi peristiwa ini. Jangan sampai kita ini, kan sebetulnya dalam melihat peristiwa itu ada 3 kelompok manusia. Kelompok pertama yang cuma bisa bertanya, what happened? Ada apa? Hanya bertanya-tanya, tidak tahu apa-apa. Yang kelompok kedua, sesuatu sudah terjadi, ya tapi cuma sudah tahu. Something happened. Ada sesuatu yang terjadi, cuma ya gitu. Dia tidak mampu mengantisipasi secara baik. Nah, yang bagus kelompok ketiga, apa istilah mereka, make things happen. Dia bisa menciptakan suasana itu menjadi sebuah peristiwa. Nah, terkait masalah ini, saya mau tanya dulu kepada semua jamaah. Pertanyaan pertama, orang-orang yang berKTP Islam, ya ID-nya Islam ini di kartunya, walaupun sekarang sudah dihapus atau Islam di KTP, ya sebagian misalkan dihapus, dan perjuangan mereka sepertinya sudah ada juga yang tidak pakai agama. Terlepas dari itu semua, saya mau bertanya, yang kita pikirkan setiap hari di otak kita ini sebagai muslim, Islam, bangun tidur dia memikirkan bagaimana Islam, ya apa yang terjadi hari ini dengan Islam, dan bagaimana agar saya bisa memajukan Islam. Memikirkan tentang, banyak yang berpikir tentang Islam atau sedikit yang berpikir tentang Islam? Sedikit. Kalau kayak kita juga gitu kan. Jadi yang kita pikirkan ini pagi-pagi bangun tidur makan apa, gitu ya. Naik sedikit makan siapa. Kalau agak-agak kurang ekonominya, susah penghasilan, judulnya makan siapa. Yang dia pikirkan nggak jauh daripada pangkatnya, perutnya, dan turun dikit pantatnya kira-kira. Sampai tua, sampai jadi pensiun. Kalau bahasa kerennya pangsiun. Nanti setelah pangsiun, retire, baru dia berusaha ingin menjadi pejuang Islam. Dulu waktu masih punya jabatan kemana aja, waktu masih punya duit kemana aja. Nanti setelah retire, setelah ompong, baru kemudian bicara tentang Islam. Ya bagus lah daripada enggak. Jadi dulu ini apa yang dipikirkan? Pertanyaan kedua, sekarang nih, yang lagi punya jabatan, punya pangkat, punya kekuasaan, punya uang, punya networking, punya apalagi popularitas. Pertanyaan saya, seluruh aset yang dia miliki ini digunakan untuk memperjuangkan Islam kebanyakannya atau bukan Islam? Hah? Termasuk kita kali ya. Iya atau iya? Terus apa dong yang diperjuangkannya selama ini? Ya itu tadi, pangkat, perut, mantapnya terkait dengan posisi. Ya, bukan Islam. Nah, hari ini saya ingin jelaskan, sebetulnya orang yang tidak memikirkan Islam jadi apa dalam definisi Al-Quran? Orang yang tidak memperjuangkan Islam apa menurut Al-Quran dan bagaimana orang ini? Lawan kata iman adalah kufur. Tidak beriman berarti kafir, gitu ya? Paham ya? Apa lawan kata iman? Kufur. Tidak beriman berarti
Cuma itu pilihan, nggak ada pilihan di tengah. Tengah berarti munafik. Ya. Apa bedanya kafir dengan non-muslim? Apa bedanya kafir dengan non-muslim? Ya 11-12 lah ya. Ada yang mana di dalam Al-Quran kata kafir atau kata non-muslim? Nggak ada. Kuliah ghairul muslimin, nggak ada. Yang ada kuliah. Jelas nggak perbedaannya? Jelas. Sekarang pertanyaan kedua. Apa lawan kata Islam? Ya iya non-muslim pelakunya. Apakah lawan kata Islam? Tidak Islam, iya betul tidak Islam. Tapi apa definisinya menurut agama? Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Itu lawan kata Islam. Jadi jahiliyah, terminologi jahiliyah di dalam Al-Quran bukan bodoh, bukan primitif, bukan dari kata-kata jahlun, tapi dari kata-kata jahilun. Jahiliyah bukan bodoh artinya. Al-jahiliyatu hiya diddal Islam. Semua yang bertentangan dengan Islam disebut dengan jahiliyah. Jadi tidak Islam artinya jahil. Karenanya istilah jahiliyah tidak dikenal sebelum datangnya Islam. Jadi ada pelajaran sejarah namanya periode jahiliyah. Pra-Islam sama dengan jahiliyah. Jahiliyah adalah semua gaya hidup yang bukan Islam, itu jahiliyah. Karena Islam itu adalah way of life, din itu bukan agama, ugama bahasa Melayunya, atau dalam kata bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu, tidak, gama teratur, tidak, gama chaos, berantakan itu. Ya, jadi agama itu merupakan sebuah aturan, walaupun ini tidak terlalu sempurna definisi ini, tidak kacau gitu ya. Jadi orang beragama, orang tidak kacau. Bukan itu sebetulnya. Ad-din di Indonesia ini, umat Islam yang siap menerima agama sebagai sebuah syariat, sebagai sebuah aturan, cuma 22% di Indonesia. 78% orang Indonesia ini tidak menerima agama Islam sebagai sebuah aturan hidupnya dalam bernegara. Ini kita bicara fakta. Padahal jumlah musliminnya mayoritas. Berarti gagal paham tentang agamanya, betul kan? Sekarang saya mau kasih tahu. Mau kasih tahu atau dikasih tempe? As-syariah, syariat Islam itu adalah sekumpulan hukum dan peraturan yang mengatur semua sendi kehidupan muslim agar dia berjumpa dengan Allah. Jadi apa itu syariat Islam? Sekumpulan hukum dan peraturan yang mengatur setiap semua sendi-sendi kehidupan umat Islam agar berjumpa dengan. Jadi apa itu syariat Islam? Sekumpulan hukum dan peraturan yang mengatur semua sendi kehidupan muslim agar. Jadi pertanyaannya, indah nggak syariat itu? Kenapa nggak mau?
Mungkin karena tidak paham apa itu syariat. Nah, kalau sekarang di Indonesia baru menerima syariah. Syariah. Karena ada bank syariah, asuransi syariah, ekonomi. Dia mau kalau syariah karena fee fulus. Yang ada uang-uangnya baru bisa menerima koperasi syariah, kan gitu ya. Kalau ada yang fulusnya, oke lah. Syariat Islam, no. Why? Karena jahiliyah. Jahiliyah cara berpikir. Sekarang nggak usah marah dengan peraturan dan perundangan yang diatur di Indonesia kalau kurang berpihak kepada umat Islam. Nggak usah marah. Kenapa? Karena 40% anggota DPR RI menurut Ketua MPR RI, 40% anggota DPR RI Jawa Barat itu non-muslim. Apa pekerjaan anggota dewan? Membuat legislasi, membuat undang-undang. Kalau yang masuk ke dalam DPR itu dari Jawa Barat 40% non-muslim, undang-undang yang dibuat berpihak pada Islam atau tidak? Silakan nikmati. Kita kemarin dapat gubernur yang seperti itu, yang suka sama dia itu berapa banyak? Kalau dihitung dari hasil pilkada kan 58, 42 kan. Jadi 42% muslim dan non muslim di Jakarta yang suka sama dia, termasuk jamaah Forkomas. Hah? Ada lah. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang cinta Islam dan cinta negara kesatuan Republik. Sekarang coba pikir saja baik-baik. Apa yang terjadi dengan Indonesia andai saja tidak ada Islam? Apa yang terjadi kira-kira? Saya mau nanya sederhana saja. Gimana nasib kakek nenek kita seandainya tidak ada aturan Islam yang kita pakai di Indonesia ini? Apa jadi? Apa jadinya kira-kira? Di Irian Jaya ini saya bertemu dengan seorang sesepuh, orang-orang tertua yang ada di Papua sana. Kan di Manokwari ada tulisan Manokwari Kota Injil. Ya, Manokwari Kota Injil. Lalu saya ngobrol dengan tokoh muslim di sana. Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Saya mau bertanya, Jawa dulu atau Irian dulu? Islam pertama kali masuknya lewat mana? Aceh. Seluruh Aceh kemudian masuk mana lagi? Ke Sumatera. Ke arah mana lagi? Sampai ke Ternate, Kesultanan Ternate, Tidore, dan itulah kemudian masuk ke Papua. Yang membiarkan orang-orang Eropa masuk sampai ke Papua itu adalah Kesultanan Islam, Ternate dan Tidore. Begitu toleransinya dan begitu terbukanya cara berpikir Islam itu. Dan di dunia ini yang pertama kali mengajarkan keterbukaan dan toleransi adalah di masa khilafah Umar bin Khattab. Ini semua diakui oleh seluruh dunia. Sebelum kepemimpinan Umar bin Khattab di muka bumi, itu yang namanya Yerusalem, Palestina itu tempat pembantaian pembunuhan manusia habis-habisan. Hanya ketika di zaman Umar bin Khattab yang namanya kebebasan beragama itu
betul-betul dijaga. Panjang kalau kita mau cerita, saya mau tarik misalnya dari Andalusia. Ketika umat Islam yang memimpin Eropa Timur atau Barat itu Inggris, Andalusia, Eropa Barat, Andalusia sana, di Spanyol, ya. Ketika Tariq bin Ziyad dari Mesir ke Maroko menyeberangi Selat Gibraltar, ya. Ingat kan waktu kita sama-sama ke sana? Ibu pura-pura lupa deh. Waktu kita nyebrang dari Maroko ke Spanyol, dari Almeria sampai ke Madrid, ingat kan? Hah? Itu Islam yang betul-betul menjayakan mereka. Nanti setelah Islam runtuh, dikalahkan oleh Romawi pada saat itu karena cinta dunia dan tidak lagi bersatu, baru dibantai di sana orang Islam dan orang Yahudi oleh Nasrani. Dulu waktu Yahudi yang berkuasa di Yerusalem, habis Nasrani itu dibantai oleh Herodes. Habis mereka semua selalu membantai itu. Setelah itu larilah orang-orang Yahudi ke Ottoman di Turki sana. Di sana orang-orang Yahudi kemudian hidup sejahtera kembali sebagaimana mereka dilindungi di Andalusia. Pernah nggak berpikir orang Islam di Indonesia ini membantai non-Muslim? Pernah. Nggak pernah umat Islam ingin memulai itu. Tapi jangan bodoh-bodoh juga gitulah. Tidak. Ada umat Islam lain yang ada di Kalimantan Barat itu melawan, bersatu nih, habis mereka. Sebagaimana yang terjadi di Ambon dan di Poso. Umat Islam bersabar. Saudara-saudara, di Papua masuk itu Islam lebih dahulu masuk di sana daripada di Jawa. Sekarang sejarah NKRI sedikitnya begini. Organisasi Islam pertama di Indonesia yang memperjuangkan nanti lahirnya Indonesia adalah organisasi namanya Jamiat Khair. Apa namanya? Jamiat Khair. Ini sekumpulan keturunan-keturunan Arab dari Yaman, dari Alawiyin, Rabita Alawiyin, keturunan-keturunan Arab Yaman yang silsilah keturunan sampai kepada Rasulullah SAW, berikan organisasi namanya Jamiat Khair. Ini sampai ke Malaysia nanti itu, sampai ke Brunei, sampai ke Thailand, sampai ke Filipina, di Asia Tenggara ini. Karenanya pola beragama kita mirip. Sebelum adanya Malaysia, Brunei, Singapura, belum masa itu. Ini masih wilayah Asia Tenggara, Nusantara kawasannya pada saat itu. Tapi itu pun di masa Majapahit. Kita bicara tarik dari Jamiat Khair. Karena Belanda saat itu terancam dengan organisasi para sayyid ini, maka dibubarkanlah organisasi itu. Organisasi itu kemudian dibubarkan karena bisa mengancam Belanda, maka masing-masing anggota ini mendirikan organisasi masyarakat Islam sendiri. Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammad. Agus Salim mendirikan Syarikat Islam. Persis berdiri. Ini semua dari satu induk organisasi Islam. Singkat cerita, karena kekuatan Belanda yang sudah semakin merajalela di Indonesia lewat pedagangnya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, VOC, persekutuan dagang ini yang diketuai oleh Belanda ini, membernya ya Belgia dan beberapa negara tetangga. Jadi sekarang kalau kita mau cari informasi tentang Indonesia, misalnya sekarang yang namanya Batavia, dulu batasnya di mana? Dari Kota Tua sampai kepada Kepulauan Seribu itu. Mau cari petanya yang pada masa VOC, kalau nggak cari di Belanda, cari di Belgia dan beberapa perpustakaan di sekitar situ.
Karena yang menguasai Indonesia dulu itu adalah para pedagang yang kemudian belakangan bekerja sama dengan pemerintah di sana. Ulama bangkit berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Dan singkatnya, ratusan kesultanan Islam itu bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mengusir penjajah Indonesia ini. Jadi misalnya asal usul bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah bahasa. Kalau kita cerita, saya mau tanya, kapankah lahirnya bangsa Indonesia? Pasti nggak diajarin sejarah secara benar. Saya mau tanya, kapan lahirnya bangsa Indonesia? Kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, baru bertanah air satu, Indonesia, gitu kan? Saat itu sudah ada nggak bangsa Indonesia? Itulah lahirnya tahun berapa? 28 Oktober 1928. Tapi sudah merdeka nggak bangsa Indonesia saat itu? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi kapan bangsa Indonesia lahir? 28. Kapan bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaannya? 1945. Gitu ya? Sedikit. Adalah kesultanan Islam mulai dari Kesultanan Siak di Riau. Yang lebih tua dari itu adalah Kesultanan Pagaruyung di Sumatera Barat. Kesultanan Ternate, Tidore, Kesultanan di Sulawesi, Kesultanan di Kalimantan, sampai kemudian Kesultanan Yogyakarta itu. Itu adalah Kesultanan Islam. Dan itu perwakilan daripada Khilafah Islamiyah Turki Ottoman. Kenapa lagi pada takut sama khilafah? Pada ketakutan nggak sekarang? Hah? Banyak yang ketakutan sekarang dengan khilafah. Cuma khilafahnya versi HTI saya tidak tahu nih. Kenapa pada ketakutan? Saya bertanya, mana buktinya demokrasi di dunia ini dan contoh negara mana yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi dunia dengan demokrasi? Kasih contoh. Mana? Kalau bicara khilafah Islamiyah saya bisa cerita. 2/3 dunia dipimpin oleh khilafah Islamiyah, dunia ini aman, tentram dan sejahtera. Demokrasi, saya mau tanya. Sistem demokrasi di dunia ini yang membawa ketentraman dan kesejahteraan, kedamaian bagi dunia, negara mana? Halo? Sudah lupakan dulu ya. Wah, Ustaz pakai HTI, itu kan gobloknya. Baru tanya kayak begini udah sematannya macam-macam. Sampai sekarang itu saya dengar dengan telinga saya ketika Hamengkubuwono dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta. Beliau bilang masih ada benderanya Khilafah Islamiyah Turki Ottoman di Kesultanan Yogyakarta itu. Masih ada. Bahwa Yogyakarta itu sebagai perwakilan Khilafah Islamiyah Turki Ottoman, Khilafah Utsmaniyah. Dan NKRI ini ada mulai dari Kesultanan Siak di Riau, diserahkan tanahnya, diserahkan airnya, bahkan diserahkan udaranya. Yang oleh orang sekarang mengaku dirinya aku Pancasila, aku NKRI, dijual tanahnya, dijual airnya, dijual pula udaranya. Ya. Memang udara Jakarta frekuensi gelombang ini untuk telepon, telekomunikasi siapa yang punya? Kok tega-teganya menuduh umat Islam anti
Saya lagu dangdut, teganya. Gitu dulu sekilas. Kesultanan Islam ini kemudian bukan cuma menyerahkan tanahnya, airnya, udaranya, bahkan emas dan peraknya, keturunan siap yang mestinya mereka raja-raja keturunan itu mendapatkan warisan, tidak, demi Indonesia. Kira-kira puncaknya ketika Indonesia diproklamasikan nggak punya pesawat. Siapa yang pertama kali berikan pesawat terbang untuk Soekarno ketika masih miskin? Aceh. Apa nama pesawatnya? Selawat. Itu pun ulama yang kumpulkan uang dari pedagang-pedagang di pasar di Aceh untuk Soekarno di Jawa yang belum punya pesawat terbang untuk Indonesia. Pedagang-pedagang di Aceh itu di pasar-pasar boleh dikumpulkan oleh ulama. Itu apa agamanya kira-kira di Aceh? Sampai Soekarno bisa mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi di Jalan Proklamasi di satu rumah nomor 56. Dari Soekarno masih sakit, ya karena diculik oleh mahasiswa, oleh pemuda-pemuda Islam saat itu, kaum Laskar cepat umumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Baru kemudian sakit dan dirawat sampai sembuh dan gak punya tempat untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lalu dikasih tempat dan bisa terbacakan di Jalan Proklamasi 56. Itu yang kasih rumah bapaknya teman saya, keturunan Arab, orang Islam itu. Ya. Makanya waktu menghadap presiden kemarin, kita bertujuh datang. Pak Presiden, inilah bapaknya, dialah yang kasih Soekarno untuk mengumumkan kemerdekaan. Bukan dipinjemin rumah di Menteng, itu dikasih. Presiden kaget-kaget juga, ternyata GFF ini nasionalis patriotik. Ya iyalah. Gimana ceritanya ini? Karena baru pertama kali dialog langsung. Karena sebelum ini dicoret terus nama gue. Setelah ketemu bahkan Pak Kapolri pun ada WA-nya ke saya. Di sini saya melihat kebesaran hati Pak Bakhtiar Nasir dan kebesaran hati Presiden. Karena setelah saya berjumpa dengan Presiden, bukan cuma gue yang diserang. Bakhtiar Nasir berkhianat, Bakhtiar Nasir pro Jokowi, Bakhtiar Nasir dapat 1 triliun. Kalau gue dapat 1 triliun, ngapain gue lihat muka-muka orang di sini? Udah pindah negara, gue bikin rumah mewah. Maksud saya begini, rupanya Pak Jokowi juga diserang. Sekarang kalau Bapak jadi Ahok di penjara, tiba-tiba dengar terima GMPF di istana, sakitnya di mana? Pak Jokowi pun diserang, baik oleh kelompok Ahok, dari pengagum Pak Jokowi, dan dari mana-mana dihajar Pak Jokowi. Padahal kita ini sama-sama sedang dialog. Karena kami umat Islam di Indonesia ini cinta Islam sekaligus cinta NKRI. Apa yang dimaksud cinta NKRI? Ya, setiap manusia, kata Muhammad Nasir dalam bukunya Islam dan Negara, ya, semua pasti cinta Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang kampung, maunya kampungnya berubah atau tidak berubah? Hah? Bohong. Pasti maunya kampungnya tidak berubah, kan? Kalau perlu pohon mangga tempat dia pacaran dulu di situ masih ada. Ini tidak konsistennya orang Jakarta. Dia marah-marah karena kampungnya tidak maju, tapi dia juga tidak suka kalau tempat tinggal dia berubah, gitu ya. Agar suasana romantisme, nostalgia masa lalunya masih
Sekali lagi saya mau tanya sama bapak ibu yang sudah sepuh ini, inginnya kampungnya berubah atau ingin seperti dahulu? Hah? Saya pernah bincang-bincang dengan orang-orang tua di Singapura, Melayu Singapura. Ustaz, dulu kami di sini, saya sama orang tua kami ada sawah di sini. Maka kami main burung merpati di sini. Kami main layang-layang di sini. Terus kami kemudian lari ke pantai dan kami berenang di pantai sini. Cinta sama saya seperti itu. Sekarang kemana? Dia rasakan keindahan gak dengan Singapura yang sekarang? Tegang aja terus bawaannya. Uang. Duit. Bapak Ibu tahu asal kata duit? Nanti jalan-jalan ke Museum Fathahillah, ya, Museum Fathahillah di Kota Tua di Jakarta Utara. Nanti pas masuk itu ada gambar besar Jenderal De Witt namanya. Jenderal siapa? De Witt. Biar orang Melayu juga tahu asal kata duit. Jenderal De Witt, begini ceritanya. Dulu orang kan sejarah adanya Jakarta ini kan dulu namanya Sunda Kelapa, bukan Sunda Kelapa. Saya nggak mau cerita maknanya macam-macam. Kemudian datanglah Belanda diganti menjadi Batavia. Ya. Kesultanan Islam ini yang kemudian berperang dengan pemerintah Belanda di Batavia itu. Di antaranya yang ikut berperang adalah selain dari Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, termasuk Pajajaran yang ada di Bogor. Ini kemudian berhasil memenangkan dan digantilah dari Sunda Kelapa menjadi Batavia, menjadi Jayakarta. Ada Pangeran Jayakarta. Aslinya orang mana? Aslinya orang mana Pangeran Jayakarta? Kalau sejarah Jakarta pada yang pendatang lalu menjadi Jakarta. Kemarin Jakarta ingin dibataviakan lagi oleh penjajah sipil kira-kira gitu. Tetapi kemudian kekuatan Islam dari seluruh Indonesia tidak menginginkan agar Indonesia, khususnya Jakarta, tetap menjadi Jakarta, jangan jadi Batavia. Ini sebuah pertarungan. Dan sampai di sini. Jadi saya nggak banyak bicara ayat nih. Jadi kita cerita sebetulnya yang menginginkan adanya NKRI ini Muslim atau non-Muslim? Muslim. Yang memberikan aset sehingga ada NKRI yang ngasihnya siapa? Islam atau non-Muslim? Mayoritas Islam. Yang non-Muslim itu dikit-dikit ngancem keluar dari NKRI. Betul nggak? Iya, Timor Leste. Ada ceritanya. Pulau Islam kemudian memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada? Ini bahkan kemarin profesor itu lapor, untung saya ketemu Ustaz, karena nggak sengaja ketemu di Tanah Abang. Jadi ada tanah 2 hektar, saya sedang lihat gitu ya. Ini tanah wakaf, ini luar biasa. Luar biasa dari orang Betawi, Said Naum. Iya, pokoknya untuk Islam. Awalnya dulu itu kuburan. Oleh Ali Sadikin kemudian dipindahkan. Ketemulah di Masjid situ. Ini dari Dayak ini, senang sekali profesor itu ketemu saya. Kenapa? Karena persatuan Dayak internasional gitu kira-kira, walaupun jumlahnya nggak banyak, ingin memisahkan diri dari NKRI. Sama kayak ancaman orang Minahasa. Ya. Non-Muslim ini bawaannya maunya pisahan terus gitu kan ya. Tapi kesian kan yang dituduh intoleran siapa? Begini ini sejak zaman dahulu kala memang, sejak zaman M. Nasir. Ini Islam, ini demokrasi. Islam ini seperti apa sih toleransinya?
Ya, saya mau bacakan dulu. Ini ngaji apa judulnya hari ini? Cinta NKRI, cinta Islam. Cinta Islam, cinta. Jadi begini. Dalam dunia demokrasi, ya kata Soekarno, orang-orang Kristen, jika kalian ingin hukum Injil berlaku di Indonesia, penuhilah parlemen itu dengan orang-orang Kristen. Orang Islam, jika ingin nilai-nilai Islam yang menjadi undang-undang di Indonesia, penuhilah parlemen. Gitu ya. Jadi jangan salah pilih. Kita kan selama ini dibohongin mulu namanya. Dikasih duit selesai udahlah, non muslim sama non muslim sama aja. Alah bohongin. Ya beda kan. Soekarno yang bilang kalau kalian ingin Indonesia diatur dengan Injil, penuhi parlemen dengan non-muslim. Karena di dalam Islam itu tegas sekali aturan-aturan itu. Khususnya dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin ini harus tegas ya. Ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Di dalam surah Nisa. Jelas. Terang. Cuma yang bego banget yang gak paham. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Ya umat Muhammad SAW. Janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai, kan aulia artinya bukan pemimpin apa? Sahabat. Kalau sahabat aja nggak boleh, apalagi goblok. Kenapa jadi kayak begini? Tahu nggak sejarahnya kenapa jadi kayak begini? Acak adul yang cara berpikir umat Islam. Gini. Dalam dunia demokrasi, siapa yang banyak dia yang menang, gitu kan? Nah yang terbanyak di Indonesia ini muslim atau non muslim? Tapi kenapa? Otaknya dulu dirusak. Nggak ngerti perbedaan iman sama kafir, sehingga banyak yang gaya hidupnya, kata Rasul dalam sabdanya, diterjemahkan dalam lagu, pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, pagi. Itu dari hadis Nabi SAW. Jadi rupanya kacau nih cara berpikirnya ini. Dia pikir sama. Ustaz, saya mau tanya Ustaz kalau mau naik pesawat, nanya nggak pilotnya muslim atau non muslim? Kan gitu. Kemarin yang pernah ngomong kayak gitu Nur Maulana kan. Kemarin ketemu sama saya di acara ulang tahun UI. Oh Ustaz, dia peluk saya dulu, dia takut gue gaplok. Tapi karena orang sekaku ya nggak apa, saya peluk juga. Hampir saya gendong, jangan gendong saya kan kecil gitu kan. Maksud saya mau gendong, mau saya lebar. Karena lah ya. Karena kita santai. Ya beda lah naik pesawat dengan soal kepemimpinan bro. Saya mau dari Perumnas ke Kampung Melayu. Ya gak apa-apa naik Metro Mini, sopirnya Batak non muslim. Ya karena tujuannya ke kampung. Tapi gak berarti kemudian pemimpin Jakarta non muslim. Karena aturannya jelas di dalam Al-Quran. Nah makanya muslim-muslimah ini yang jalan hidupnya gak pakai Quran, kemungkinan besar jahiliyah. Walau dia sholat, walau dia umroh, walau dia pergi haji, banyak yang seperti itu. Dari dulu, setelah wafatnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam, nggak ada nabi lagi setelah itu, banyak orang pergi haji. Banyak, tapi hajinya nggak baik. Menyembah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Umrah mereka, haji
haji mereka haji musyrik. Banyak di antara kita yang pergi haji lakukan kesyirikan. Saya nggak tahu banyak apa enggak, tapi pengalaman saya waktu masih kuliah di Madinah. Lalu saat kami ditugaskan menjaga makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantisipasi orang Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan seperti itulah. Tiba-tiba ada orang Indonesia, itu dia buat Rasulullah SAW. Apa? Surat buat Rasul SAW. Saya bilang, ini perangkonya berapa kira-kira? Kemana ngirimnya surat ini? Saya bingung, akhirnya jawab, ini surat buat siapa Pak? Buat Rasul SAW. Terus kotak posnya di mana ini? Dengan semua perilaku ini. Tahun 90 itu masih banyak orang yang tawaf di kuburan Nabi itu. Setelah ditutup, misalnya ini makam Nabi, ya ini dinding Masjid Nabawi, ini masih ada ruang menuju bab Baqi, pintu Baqi. Ini banyak yang tawaf sambil gendong anak muter-muter tawaf. Kayak di makamnya Hasan dan Hussein, maskarnya Hussein misalnya. Akhirnya ditutup oleh pemerintah, ditutuplah antara makam Nabi dengan dinding Masjid Nabawi yang dekat bab Baqi. Tetap aja tawaf dari satu pintu ke pintu lain ke belakang. Banyak yang bukan sunnah Nabi SAW yang dicontoh. Ini kejadian. Ini saya banyak menghadapi ini diantaranya, demi Allah saya lihat juga dengan mata kepala sendiri. Yang pulang habis haji itu diikuti oleh jin dari Mekah. Ada jin perempuan yang ikut menjadi selir di sebuah kesultanan Indonesia. Karena saya datang ke sana dan diundang. Bagaimana mengusir selir yang bukan selir yang kelihatan ini? Ada lagi yang air batu jumrohnya dicuci dengan air zam-zam lalu dibawa pulang ke Indonesia. Ini kemudian jadi jimat. Kenapa kiswah Ka'bah itu kalau musim haji perlu diangkat ke atas? Karena banyak yang bawa ke atas dirobekin untuk dijadikan sebagai jimat. Ini haji atau kira-kira mabrur atau mabur ini? Hah? Kalau zaman sekarang lebih memalukan lagi. Calo-calo Hajar Aswadnya orang Indonesia lagi. Ini siapa yang pergi haji ibu-ibu? Saran saya nih. Udah badannya dicemek-cemek, dianterin masuk Hajar Aswad, dipegang sana sini, haram nggak? Suruh cium Hajar, setelah itu disuruh bayar mahal lagi, dipalakin habisnya. Ini bapak-bapak hati-hati nanti ya yang mau pergi haji. Itu calo-calonya itu orang Indonesia loh. Memalukan sekali. Dan sering ditangkap oleh askar di sana. Kembali. Jadi ada salah paham. Sekarang ini sebetulnya Islam di Indonesia itu sangat toleran. Walaupun umat Islam ini mayoritas di Indonesia, rela sudah. Nggak apa-apa lah yang di depan ini hukum negara ini demokrasi bukan Islam. Toleran nggak kita? Sekarang pertanyaan saya, si demokrasi toleran nggak sama Islam? Tidak. Sekarang kembali kepada kita. Siap jaga NKRI? Siap jaga kedaulatan NKRI? Siap berjuang untuk Indonesia? Siap usir penjajah? Takbir. Caranya gimana? Perang. Perang lawan siapa ya? Pokoknya perang, musuhnya mana? Enggak tahu. Bingung loh. Nanti maunya kerusuhan yang kayak gitu. Enggak. Kita ingin bangun Indonesia
dengan Islam yang aman, Islam yang damai, Islam yang bersatu. Dengan Indonesia yang sekarang sudah baik, mau kita bangun Indonesia dengan Islam, kita bakar-bakaran dulu kayak tahun 98, ekonomi minus 7 gitu, pokoknya ganti penguasa. Mau kayak gitu? Ya. Ada yang mau kayak gitu tuh pura-pura religius gitu. Orang kayak gitu marah sama gue ketemu Jokowi kemarin. Marah ya. Karena dia gak punya gelombang untuk gulingkan. Orang Islam tuh gak begitu. Ahlussunnah wal Jamaah bukan tipe bukan. Karena Indonesia sudah kita sepakati sebagai negara hukum. Sejak awal kita sepakati kan negara hukum. Kita berjuang lewat hukum. Indonesia sebagai demokrasi, negara demokrasi. Iya, kalau ingin bertarung, ayo kita bertarung di pilkada. Sebentar lagi pilkada 2018. Lalu kemudian pilpres 2019. Pilih yang mana? Pilih yang pokoknya demokrasi atau pilih calon pemimpin yang siap bela Islam? Yang mana? Pilih calon legislatif yang siap bela Islam atau biarlah menjadi sebuah negara yang gimana kira-kira? Jadi pilih yang gimana nanti? Yang siap? Siap bela Islam? Takbir. Itu dilindungi ketika Bapak memilih calon pemimpin Indonesia berdasarkan agama. Itu dilindungi oleh pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi saya ngomong ini lama-lama di amandemen di pasal 29. Curang mereka kalau kalah tuh pakai jurus lain. Gitu ya. Mudah-mudahan gak diamandemen di pasal 29. Dan itu akan diamandemen pasal 29 kalau mayoritas non-muslim yang menguasai parlemen. Jadi orang-orang yang baik di sini yang kita pilih, yang karakternya sudah jelas-jelas, cinta Islam, cinta Indonesia, dia yang kita pilih. Kalau dia nggak punya duit, kita patungan, kita bayarin, kita jagain TPS-nya. Karena yang membuat calon gubernur ini mahal, karena biaya saksi di TPS-TPS itu Jakarta 16.000 lebih, ini minimal 200 miliar. Tapi kemarin umat Islam mau jagain sendiri, dibantu sama TNI, selesai. Nah, insya Allah ke depan Pak Gubernur bilang, kemarin sama saya Pak Anies bilang, saya tuh kalau di Jakarta nih kok kalau lebaran tuh kering rasanya, takbirannya juga malas-malas. Jadi tahun depan gimana? Kita ramaikan takbiran. Saya bilang sama Pak Gubernur, kita bikin pawai takbiran pakai mobil hias di Jakarta. Nanti pusatnya kita ketemu di Monas. Kenapa mobil hias? Kalau mobil hias, nanti takbirannya itu tidak ngebut-ngebut, jalannya pelan-pelan kan? Nanti Pak Gubernur yang kasih piala, trofi, mobil hias terbaik di Jakarta. Kita penuhi Jakarta ini dengan takbiran. Siapa Gubernur? Siap Ustaz. Takbir. Ini mau kurban kita gak direcokin lagi. Ya. Kemarin kita nggak boleh nyembeli di depan masjid, suruh dibawa ke penjagalan semua. Karena dia nggak ngerti syiar Islam itu apa. Ekonomi kurban itu dia nggak ngerti. Karena dia bukan Muslim. Jadi siap memilih pemimpin yang membawa aspirasi Islam? Siap. Kecuali mau dibodoh-bodohin lagi. Pemimpin Jakarta lah sama kayak naik pesawat. Wah ini gak nyambung. Kok sama sopir sama pemimpin? Ya beda lah. Ada aturannya di dalam hal. Dan ke depan kita harus rawat Jakarta, karena ada yang tidak suka umat Islam ini menang di Jakarta. Iya. Ini bakal direcokin lagi, bakal digangguin lagi. Siap Jakarta? Iya. Mulai dari gubernur sampai RT umat Islam ambil, itu yang namanya pemerintah. Kepemimpinan itu sampai RT. Jangan dianggap RT. RT, RW,
nanti kita minta sama gubernur yang baru. Dia nggak paham. Syiar-syiar itu nggak akan paham. Walan tardo, hantar wudu, walan tardo, hantar tabiat. No, lihat. Jangan dianggap Forkomas kayak gini nggak punya arti. Ini kan anak muda semua di sini. Hah? Pemuda semua, saya nanti ibu-ibu nggak ada yang ubanan rambutnya sudah tuh, nggak ada yang ubanan rambutnya kelihatan. Gua biar kelihatan kurus jilbabnya digini-giniin mukanya. Supaya nggak kelihatan perutnya pakai jilbab syari yang panjang. Kurus-kurus semuanya makanya saya lihat tadi. Allah, hari ini Forkomas kumpulan. Yahudi ketakutan karena 30.000 umat Islam yang nggak boleh masuk di Masjidil Aqsa, sholat subuh berjamaah di jalan-jalan di depan Masjidil Aqsa, dan itulah sholat subuh pertama terbesar di Aqsa itu, dan itu membuat Yahudi takut. Jadi memang hikmahnya memang ditutup dulu masjidnya. Ini Malakasari mungkin akan ramai nanti dengan sholat subuh berjamaah. Saran saya satu, tutup dulu semua. Daripada marah-marah kamu. Masjid saya tutup. Kata siapa? Kata Ustaz Bakhtiar Nasir. Kenapa? Enggak, pokoknya tutup. Marah kan? Jadi gimana sholat subuhnya? Ini baru seminggu di Malakasari ditutup 30.000 orang sholat subuh berjamaah. Gua tutup 2 minggu. Jadi berapa? Nah, baru setelah 60.000 saya kumpulin. Ini kalau udah sebegini sholat subuhnya, emosi dan karena keislamannya. Tapi aku mau dikitin dulu. Hah? Tapi setiap peristiwa pasti ada. Yahudi ketakutan, akhirnya dibuka itu pintu-pintu Masjidil Aqsa saat ini. Karena umat Islam yang dari di sekitar Baitul Maqdis dan di sekitar tepi barat West Bank itu semua berdatangan ingin ke Masjidil Aqsa, akhirnya diblok. Ada 40 lebih umat Islam, 40.000 lebih umat Islam yang siap mati nggak apa-apa hadapin Al-Aqsa. Dan sebelumnya mereka takut sama Yahudi. Takut sama Yahudi. Sekarang bodoh amat aja nggak bodoh-bodoh. Datang semua berkumpul dan nginep di situ. Ini kacau kalau begini. Takut Israel bisa goncang dalam negerinya. Kalau umat Islam sudah bersatu. Gara-gara ketakutan akhirnya dibuka semua. Jembatan-jembatannya semua yang menghalang-halangi umat Islam dibuka karena ketakutan, sebab umat Islam sudah bersatu. Dan hari itu Yahudi melihat dengan mata kepalanya sendiri, sholat subuh umat Islam lebih banyak daripada sholat Jumatnya. Dan Yahudi takut kalau sudah seperti itu. Jadi Forkomas ini jamaah subuhnya siap ditingkatkan? Ya. Siapa aja teman-temannya? Wah, kalau sudah subuhnya berkah seperti ini, insya Allah bakal terus. Tapi sedikit informasi sebagai penutup. Tahu nggak bagaimana Yahudi bisa menguasai Palestina? Begini, ini sejak ingat kan orang Yahudi ini yasimuna fil ardi arba'ina sana. Mereka kan nggak punya tanah. Mereka bikin konsep harus ada tanah tak bertuan untuk tuan yang tidak bertanah. Itu pikiran orang Yahudi. Ya, dalam bahasa Arab ini saya ambil dari bahasa Arab. Harus ada tanah tak bertuan untuk tuan yang tidak. Saya ceritakan ini supaya paham apa yang terjadi di Indonesia. Ada yang sedang bekerja di Indonesia ini, orang yang tidak bertanah, tuan yang tidak bertanah, ingin ciptakan tanah tak bertuan. Ceritanya yang begini, dibuatlah perang dunia ke-1. Supaya dunia ini kacau, perang satu sama lain, nanti Yahudi melihat mana sekutu yang bakal menang. Yahudi bergabung di situ karena Inggris bakal menang, bergabung dengan Inggris.
di lobi Inggris, sampai kemudian bilang tolong wilayah Palestina itu dijadikan free zone, tanah tak bertuan. Inggrislah yang akan menetapkan siapa pemimpin di dunia ini. Semua wilayah yang bisa dikuasai Inggris, Malaysia, Singapura, Brunei, mana lagi? Thailand, dia dikuasai. Karena Indonesia wilayah Belanda, Inggris tidak masuk. Sudah sekutu mereka saat itu. Arab, pemimpin-pemimpin di Arab itu harus persetujuan Inggris semuanya. Karena mereka menang di perang dunia. Yang dapat rampasan perang, yang menang atau yang kalah? Mau menang atau mau kalah? Kalau mau menang harus ngapain? Dia berani melawan. Setelah Inggris menang, lobi Israel masuk ke Inggris, minta kepada Perdana Menteri Inggris agar wilayah Palestina dijadikan sebagai tanah tak bertuan, free zone area. Yang lain sudah dikasih pemimpin, tinggal satu tidak dikasih pemimpin. Karena free zone area ini untuk tuan yang tidak masuklah Yahudi itu ke sana. Caranya bagaimana? Kan sudah ada penduduk di sana dari orang Arab. Caranya dibuat aturan sendiri. Tapi yang paling gampang adalah orang-orang Yahudi diaspora kumpulkan uang 1 rupiah demi 1 rupiah, beli rumah di sekitar Baitul Maqdis. Beli rumah sekitar Baitul Maqdis, patungan lagi, kumpulkan uang, beli lagi rumah. Setelah itu karena harganya sudah 1000 dinar misalnya, maka siapa yang punya rumah di Baitul Maqdis cukup dengan uang 300 dinar saja. Nanti 700 dinarnya mereka kumpulkan uang, bikin bank. Dari bank itulah mereka pinjam uang. Sekarang dari puluhan, ratusan, ribuan rumah dia beli di situ. Yahudi Indonesia begitu gak caranya? Mereka berkomplot bikin bank. Dan di bank ini tidak bisa pinjam uang banyak, dapat loan besar kecuali sudah dapat agreement dari Yahudi. Sama nih bapak-bapak, nabung di bank-bank kita. Ya, bisa dapat pinjaman triliunan? Nggak akan orang Islam ini dapat bantuan dari bank ini sampai kecuali mereka yang sudah kerjasama dengan Yahudi Indonesia. Uang siapa yang dipakai oleh mereka? Uang kita tabung-tabung. Ya udahlah, penting pintar semuanya ya. Ikuti saya. Arduna min aqidatina, tanah kami bagian dari akidah kami. Sejengkal tanah kami yang hilang, berarti sejengkal akidah kami yang hilang. Kenapa mesti begitu, Ustaz? Karena para pahlawan di Indonesia ini, dia korbankan darahnya untuk setiap jengkal tanah. Betul? Para pahlawan di Indonesia ini korbankan nyawa untuk sejengkal tanah di Indonesia. Betul? Sekarang kita jual kan? Gampang gak menjual? Padahal darah dan nyawa untuk setiap jengkal tanah. Ikuti saya. Arduna min aqidatina, tanah kami bagian dari akidah kami. Tanahnya Said Naum yang 2,5 hektar di Tanah Abang tadi sudah ditawar oleh Yahudi Indonesia 150 juta rupiah per meter. Lepas jangan. Bukan tanah dulu. Apa kalau tanah dulu? Lepas jangan. 4,5 triliun. Lepas jangan. Jangan. Kata pengurus yayasan. Karena ini tanah warisan almarhum Hindu Waka. Karena 150 juta nggak dikasih dan itu pas 1,5 triliun, ditawar 250 juta. Gimana kalau gini aja?
Kan 4,5 triliun, ditambah lagi kira-kira hampir 10 triliun lah. Kan kita beli tanah yang lebih luas, gimana? Lepasin ini 2,5 hektar, kita beli tanah yang luas untuk yayasan kita. Setuju? Boleh diam kan? Goyang nggak? Itu akidahnya tulus. 10 triliun, kan kita bisa beli tanah di Sentul banyak, di Bogor banyak, gimana? Daripada di sini cuma 2,5 hektar, di sana kita bisa beli 2,5 hektar, gimana? Setuju? Mekarta itu sekarang itu, dulu dia beli 20.000, sekarang 10 juta, sekarang naik lagi udah 12,5 juta per meter. Dibikinin jalan oleh pemerintah, dikasih listrik oleh negara, dialirkan air, jadi mahal. Uang siapa yang dipakai untuk beli tanah? Uang tabungan dulu Pak. Jadi siapa yang kita? Kita negara ini? Mari kita lawan ekonomi dengan ekonomi, bukan dengan senjata. Maka anak kita harus sekolah, anak kita harus sekolah, harus berpendidikan. Siap? Sekolah anak kita, pendidikan harus ini penting karena ini semua terkait dengan otak dan sudah harus melahirkan pengusaha-pengusaha. Jangan cuma bisa belanja dulu, kita harus bekerja keras. Inilah cinta Indonesia. Dengan Islam insya Allah kita akan berdaulat ke Indonesia. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya marilah kita coba dengan dan mandat. Ya, takbir.